Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita bagian yang kedua mengenai mengenal Allah. Lama setelah Rasulullah wafat, Bunda Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah ditanya, peristiwa apa yang paling mengesankan saat bersama Rasulullah SAW? Sambil menangis, Bunda Aisyah menjawab, semua yang beliau lakukan mengesankan. Pada suatu malam Rasulullah berkata kepadaku, wahai Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Tuhanku. Aku berkata, demi Allah, aku senang berada di sampingmu, tetapi aku senang juga engkau beribadah kepada Tuhanmu. Maka beliau pergi berwudu. Tidak banyak air yang beliau gunakan, lalu berdiri melaksanakan sholat dan menangis hingga membasahi janggut beliau, lalu sujud dan menangis hingga membasahi lantai, lalu berbaring dan menangis. Setelah itu, Bilal datang untuk mengumandangkan azan subuh. Bilal bertanya kepada Rasul, apa yang menjadikan beliau menangis, sedang Allah telah mengampuni dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW menjawab, aduhai Bilal, apa yang dapat membendung tangisku, padahal semalam Allah telah menurunkan kepadaku ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Surat Al-Imran ayat 190. Sesungguh celaka siapa yang membacanya tapi tidak memikirkannya. Itulah yang Rasulullah sedihkan, yaitu penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Coba kita lihat, orang berakal melihat kalau langit itu satu, dan orang yang lebih berakal lagi, orang yang memikirkan lagi bahwa langit itu tidak satu. Kalau dikaji secara mendalam, langit itu berapa lapis? Sampai 7 lapis. Sehingga kita bisa menemukan di langit kedua itu ada Nabi Isa alaihissalam yang nanti di akhir zaman akan turun. Itu bagi orang yang berakal secara mendalam. Tapi orang yang mengetahui permukaannya saja, langit dan bumi, dipastikan dapat keraguan-raguan ketika mendapatkan ilmu baru selain dari Al-Quran. Makanya seseorang yang fokus pada Al-Quran dan Sunnah, ia akan menemukan berbagai keajaiban, mutiara kehidupan, dan juga manfaat hikmah yang ada dalam Al-Quran itu sendiri masuk ke dalam sanubarinya, masuk ke dalam hatinya. Maka dari itu, langit tidaklah satu, langit tidaklah lapisan satu, langit tidaklah bisa dilihat hanya dengan mata telanjang, tapi dibutuhkan akal untuk melihat lapisan-lapisan dari langit itu. Begitupun dengan bumi. Jika bumi disadari oleh orang yang berakal bahwa bumi itu juga berlapis-lapis dan terdapat kebesaran Allah di sana serta makhluk-makhluknya, dan kita tidak bisa mengetahui semua yang ada di bumi itu. Orang yang berakal secara mendalam akan menyadari kebesaran Allah ketika ia mengetahui 2 saja lapisan bumi, dan ia akan terheran-heran karena kekuatan mengetahui seluruh langit dan kekuatan mengetahui seluruh bumi itu di luar kemampuan manusia. Yang dapat mengetahui, yang pernah mengetahui seluruh langit dan bumi adalah Nabi. Karena Nabi diberikan mukjizat. Sulaiman alaihissalam, Rasulullah SAW, begitupun dengan nabi-nabi lain, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dan pergantian malam dan siang, bagi orang yang melihat satu pandangan saja,
malam terlihat gelap. Kemana mataharinya pergi? Patar kaise diganti hidupnya kaise diganti dalam Hindi. Kemana matahari pergi? Kenapa malam munculnya bulan? Kenapa? Dan orang yang berakal secara mendalam, ia akan berpikir bahwa malam itu bukan perginya matahari, namun pergantian rotasi bumi. Dikala kita siang, maka Indonesia ya siang, maka Meksiko malam. Dikala Meksiko malam, maka kita siang. Jadi tidak ada yang namanya matahari tenggelam dan tidak ada yang namanya malam datang. Adanya pergantian perputaran dari rotasi bumi. Itu kalau kita menggunakan akal kita, sehingga kita tidak mengatakan bahwa langit tenggelam, bahwa siang muncul, tidak. Semakin kita mengetahui semua keajaiban-keajaiban, peristiwa-peristiwa alam yang ada di dalamnya secara lebih mendalam, maka kita akan semakin iman. Francis Bacon, seorang filosof dari Prancis, berkata, "Little knowledge of science make a person an atheist, but in deep knowledge of science make a person believe it in God." Seseorang yang mempunyai akal yang pendek, seseorang yang memikirkan dan mempunyai pengetahuan yang dangkal, sedikit, setengah-setengah, ia akan terjerumus ke dalam keateisan, keraguan-raguan yang sangat, sehingga dia tidak mempercayai kebesaran Allah dan tidak percaya pada Allah. Dan seseorang yang mengetahui berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam, mengetahui seluk-beluk ketersingkapan, ada apa di balik ilmu-ilmu tersebut secara mendalam, ada apa di balik malam itu secara mendalam, maka ia akan mempercayai Allah, believe it in God. Dia akan percaya dan semakin iman kepada Allah. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa Fir'aun itu diabadikan di Balsam dan Allah jaga. Lalu ilmuwan itu menemukannya, masuk Islam. Ada azan di planet Mars, masuk Islam. Kemudian ada lautan yang terpisah asin dengan tawar, masuk Islam. Itu dilihat dari segi alam saja, belum dilihat dari segi hati, belum dilihat dari segi rasa, belum dilihat dari segi pengalaman spiritual. Masih banyak lagi keagungan-keagungan Allah. Ini baru tahap alam saja. Nah, untuk itu marilah kita pikirkan apa saja yang kita perhatikan di alam semesta ini, apa saja yang kita rasakan dari kebesaran-kebesaran Allah ini. Silakan dipikirkan, silakan dirasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.